Hai, nama saya Rahman dan Pak Panji sudah menyelamatkan hidup saya 2 kali. Video ini memang dibuat dalam rangka anugerah Bernard yang di bulan ulang tahunnya Pak Panji, dan demi menghargai Bernard yang sebagai Wongso Yudan paling setia. Namun cerita ini tulus, polos, benar terjadi. Cuma mungkin anugerah Bernard ini yang jadi trigger sampai saya membawa cerita ini jadi sebuah video. Ya, kita mulai ya. Awalnya saya ngikutin Pak Panji itu ya biasa-biasa aja, karena lihat di TV dia bawa acara, dia adalah penyiar radio, lalu saya tahu dia adalah komedian. Namun yang benar-benar tek itu adalah kejadian 044. Saya ngikutin Twitter, saya aktif di Twitter. Kadang-kadang Pak Panji juga nge-retweet dan atau reply tweet saya. Mudah-mudahan nanti ingat ya dalam cerita ini. Kejadian 044 itu membuka semakin dekat sama ceritanya Pak Panji, karena saya dulu bekerja di laut terakhir itu sebagai project koordinator. Dan sebagai project koordinator itu life work, hidup dan pekerjaan itu tidak bisa dipisahkan, karena most of time terutama kami hidup di laut dan hidupnya adalah kerjaannya. Jadi it is jumping all over in the same time. Dan juga filosofi bekerjanya Pak Panji yang saya ikutin. Nah, ya salah satu efeknya adalah bahwa work life balance itu tidak balance, karena a whole life saya mencurahkan untuk pekerjaan waktu itu. Nah, itulah yang mungkin juga membawa saya di karir itu dalam 5 tahun bisa mencapai posisi yang tidak punya atasan lagi selain director slash owner of the company. Hingga akhirnya saya memutuskan tidak meneruskan. Ya dianggap kerjaan itu saya dulu punya 2 cita-cita. Satu jadi James Bond, yang kedua jadi yang saya kerjakan sekarang. Jadi James Bond itu sudah terpenuhi waktu kerja di laut sebagai project koordinator, karena saya bisa berada di tempat asing dengan fasilitas yang saya mau, bertemu dengan high class officer, bahkan pejabat yang lumayan posisinya tinggi, dengan fasilitas yang saya mau, dan itu bukan saya yang bayar. Udah selesai cita-cita jadi James Bond, termasuk dengan ya tahu sendirilah James Bond kebiasaannya seperti apa. Nah, ketika saya mengejar cita-cita yang kedua inilah Pak Panji menyelamatkan hidup saya 2 kali. Nah, sebelum ke situ, karena syaratnya ada buat anugerah Bernard ini adalah membuktikan bahwa saya memang adalah penikmat karya Pak Panji. Saya pertama kali yang benar-benar support Pak Panji dalam karyanya itu adalah beli digital download Pragiwaksono stand up special. Mana buktinya? Nanti di tweet selanjutnya dari link YouTube ini akan saya bagikan. Lalu yang kedua, beli tiket nonton virtual Ultah Comika yang Pak Panji ada di New York, tapi acara ulang tahunnya ada di markas Comika. Saya waktu itu yang nge-tweet ingetin Pak Panji jangan marah-marah sama orang yang bertanggung jawab kenapa tadi itu soundnya mati. Saya ingat kan, sampai acaranya di reset. Yang kedua, saya juga yang nge-tweet ucapan selamat dan ngasih foto. Habis itu saya menikmati acara itu pakai headset, cuma dengar suaranya aja, karena waktu itu saya
nyetir dari Nganjuk ke Surabaya bawa hasil panenan beras sehat, hasil produksi kami sendiri dalam mengejar cita-cita yang kedua. Apa cita-citanya ini yang saya bagikan? Bentar. So karena work ethic saya membawa dan membangun kebiasaan, jadi saya tumpahkan semua resource, pikiran, tenaga, dan termasuk modal waktu itu untuk mengejar cita-cita kedua yang bermimpi bahwa petani bisa hidup dari karyanya sendiri. Premis awalnya adalah zaman sekarang petani selalu dianggap bukan adalah bisnis yang profitable, adalah kerjanya orang tua, tidak pernah bahkan dipandang sebagai bisnis. Nah, itu yang saya menjadi premis awalnya. Lalu padahal saya suka makanan sehat dan punya concern bagaimana nanti saya makan, anak dan keturunan kita nanti makan kalau makanannya sudah tidak sehat, full dengan makanan kimia sintetis yang memiliki memiliki efek samping yang sudah terbukti secara ilmiah. Nah, cita-cita kedua ini membawa saya sering naik motor. Waktu motor masih bagus ya, hasil kerjaan di laut waktu itu, Kawasaki Ninja 250 cc 2 silinder. Karena saya nggak suka sunyi, saya punya kecenderungan itu kalau sunyi itu kepala malah tambah ramai. I hate silence is ramai sekali. Jadi kuping saya isi dengan podcast. Waktu itu masih namanya podcast sebelum Pak Panji merubahnya jadi siniar Hiduplah Indonesia Maya. Nah, waktu itu ada satu episode yang menceritakan Pak Panji bilang bahwa bahkan pada saat lockdown bisnisnya Pak Panji malah mendapat revenue yang lebih besar daripada tahun sebelumnya. Saya salut sekali waktu itu bilang bahwa berarti pada saat lockdown, yang mana saya juga adalah waktu itu memulai bisnis saya sebagai petani dengan branding Pak Tani di sosial media, TikTok, Instagram, dan Twitter, bahwa itu memungkinkan lockdown terus pandemi tidak membuat bisnis itu menjadi jatuh. Ada bukti masih hidup orangnya, namanya Panji Pragiwaksono, bisnisnya malah berkembang pada saat lockdown. Nah, namun yang saya pelajari dari situ adalah kisah mengenai Pak Panji. Cita-cita mendirikan Komika adalah untuk agar memastikan komik hidup dari karyanya. Relate banget dengan cita-cita saya bahwa petani juga harus hidup dengan karyanya. Karena semakin kesini petani itu pemasukannya itu semakin menurun, tanah semakin capek, harga semakin ditekan karena ada middleman yang menekan mereka harga. Lost generation petani, tidak ada orang muda yang benar-benar tertarik untuk bertani. Dari situlah saya bangun mimpinya. Saya jangan hanya saya, tapi semua petani juga harusnya bisa hidup dari karyanya, dari hasil panennya. Namun kan kesulitannya petani itu karena dia orang lawas, orang lama ya. Kalau mau dikasih tahu pasti akan mendal. Jadi saya mencoba untuk mencontohkan.
Nah, di waktu naik suatu hari perjalanan dari sawah ke rumah itu, kuping saya terisi sama siniar yang membagikan epilog. Ternyata ini sebabnya. Di situ Pak Panji bawa cerita bahwa ternyata jangan bunuh mimpimu, karena mimpimu, cita-citamu, mimpimu itu tidak akan mati, dia hanya akan pingsan dan dia akan bangkit kembali di masa tua dalam bentuk penyesalan. Pada saat itu usaha saya sedang down, sangat down, sehingga memikirkan apakah ini harus dihentikan saja. Dan pertanyaan itu membuat saya tidak bisa menjawabnya, sehingga karena saya punya suicidal kemungkinan punya kemungkinan suicidal, akhirnya pikiran suicidal itu muncul lagi. Tapi podcast itu membuat naik motor yang menghentikan waktu urip gak jadi. Bentar. And that's the first time Pak Panji save my life. Pak Panji bilang, kalau memang punya mimpi dikejar gimana pun caranya. Jangan sampai menyesal seperti Pak Panji yang gagal membantu almarhum ayahnya waktu itu. Kalau saya waktu itu menyerah, mungkin cita-cita saya untuk menuju berkontribusi terhadap usaha membuat petani hidup dari hasil panenannya berhenti di situ. Waktu itu follower TikTok saya masih 2000-an. Lalu pada kejadian kedua, saya waktu itu sama kawan bersepakat untuk berpartner membuat sebuah usaha yang dulunya saya sendirian cari langganan, pembeli beras dan bawang merah, mendistribusikannya sendiri, menerima order sendiri. Itu kemudian dia datang, dia menyiapkan karyawan, kurir, petugas gudang, administrasi dan seterusnya. Namun dalam beberapa bulan saja setelah grafik revenue sudah membuat menuju hijau, menuju profit, partnership itu berhenti secara sepihak, dihentikan oleh sepihak oleh sana. Jadi tabungan langganan, saya menabung pelanggan pembeli beras dan bawang merah itu selama 2 tahun. Sudah saya pindahkan semua ke admin, datanya, nama dan nomor teleponnya itu sekarang udah kepegang sana dan saya bukan bagian dari sana lagi. Rasanya mulai dari nol, rasanya kayak orang patah hati, putus cinta. Dan tidak aneh orang putus cinta itu ada yang ingin menghentikan hidupnya. Yang menghentikan ide suicidal itu adalah beberapa hari kemudian setelah depressed by the broken hearted itu ada siniar Hiduplah Indonesia Maya yang mengenai kesehatan mental, yang Pak Panji bilang holding on. Pak Panji bilang ada saya yang memegang tanganmu. Dan waktu itu dengarnya pakai headset, rasanya dekat sekali. Pak Panji bilang, pegang tangan saya, jangan sampai dilepas.
Terima kasih Pak Panji. I'm still holding on. Dan setelah itu saya beneran holding on, lebih rajin lagi, lebih cuek aja dalam membuat konten, terutama di TikTok. TikToknya malah booming, viral, dari 2000 naik jadi 5000, naik jadi 12.000, hingga sekarang 26.000 sekian followers. Viewers ada yang satu konten 5 juta, hampir 6 juta, 500.000, 200.000, 400.000 view per konten. Sampai sekarang order banyak sekali. Namun tantangannya sekarang adalah bagaimana mengatur antara order yang banyak itu dengan supply yang saya miliki. Sawah saya terbatas, sementara order banyak sekali. Kalau saya kemudian membeli dari petani lain lalu menjualnya kembali, apa bedanya saya sama tengkulak yang sedang saya dalam tanda kutip lawan sistemnya? Hari itu mungkin jadi cerita di lain waktu. Video ini dibuat untuk menjawab challenge-nya, tantangannya, bagaimana karya Pak Panji sudah mengubah hidup saya. Lebih dari itu, Pak Panji sudah menyelamatkan hidup saya 2 kali. Karena kesamaan cita-cita agar seseorang itu bisa hidup dari karyanya. Oh iya, tambahan, waktu Pak Panji buat pengumuman di weekly blog 0044 video YouTube yang terakhir, yang bilang akan pindah ke New York, kalimat saya pertama adalah, "Jancuk, baru juga mau dikejar ke Jakarta, orangnya sudah pindah ke New York. Apakah saya harus ngejar orangnya ke New York?" Mungkin jawabannya adalah kesempatan ini. Tak kejar Pak Panji ke New York ya. Selamat ulang tahun by the way, meskipun terlambat. Dan mudah-mudahan uploadan ini tidak lewat dari waktunya. Saya baru pulang dari sawah. No excuse, I'll upload this bukti-bukti dari karya Pak Panji yang saya nikmatin akan saya masukkan di tweet selanjutnya. Bukti-bukti Pak Panji sudah mengubah hidup saya, silahkan lihat akun media sosial saya. Semuanya konsepnya sangat mirip, hanya saja bidangnya berbeda. Petani juga harus bisa hidup dari hasil karyanya, dalam hal ini panenannya. Sampai jumpa.